potensi peluncuran dari Honda New CBR K45R mundur, Cak. Inilah hasil terawangan terbaru Iwan Benaran untuk Honda New CBR 150R K45R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Kang Bro dengan Iwan Benaran. Matur nuwun sampai sudah setia selalu untuk mantengi channel ini, dan matur nuwun juga sampai sudah nge-push IWB, bertanya secara aktif. Semuanya rata-rata bertanya, Cak IWB, ini sudah awal Desember, kapan Honda New CBR 150 K45R diluncurkan? Pertanyaan tersebut banyak, Cak, dari blog, kemudian dari email, dari komen-komen sampean semuanya. Dan memang sebenarnya, Cak, IWB nggak pengen membuat video ini sebenarnya, jujur, karena ini kan hanya sekilas informasi atau sekilas terawangan. Tapi nggak apa-apa, karena gini, banyak sekali yang menunggu, itu loh masalahnya. Jadi banyak yang bertanya, dan IWB sepertinya harus memberikan terawangan terbaru, hasil terbaru yang IWB akan share ke sampean mengenai generasi terbaru motorsport Honda 150cc ini. Kang Bro, kalau kita ngomongin mengenai project K45R, memang sebenarnya, Cak, jujur ya, IWB juga punya kekhawatiran sebenarnya. Apakah terawangan ini akurat? Apakah terawangan ini nanti terbukti? Sebab bagaimanapun, kalau ini ternyata meleset, sampean pasti ngamuk nih IWB, ya toh? Sampean iso nyawat sanda selalu IWB momen dihasil tenannya, dikira, wah, IWB ini channelnya channel YouTube hoax doang, ngemeng doang, nggak ada buktinya. Jadi pasti resiko ini ya juga IWB pikirkan, Cak, piye yo nanti kalau meleset gimana? Makanya, Cak, IWB selalu mengatakan sampean semua ini hanyalah terawangan yang belum tentu terbukti akurasinya. Jadi mohon maaf, tolong sampean semuanya juga jangan terlalu trust dengan Iwan Benaran ya. Ibaratnya gini loh, jangan menggantungkan 100% bahwa terawangan Iwan Benaran itu akurat, jangan. Karena bagaimanapun ini semua terawangan, samar, prediksi yang belum tentu akurat, dan IWB hanya ingin share apa yang IWB dapatkan. Apakah ini nanti terbukti atau enggak ya? IWB nggak tahu, Cak. Namanya aja terawangan, namanya juga prediksi, analisa. Semua IWB compile menjadi satu. Karena kita tahu bahwa untuk memastikan apakah betul produk ini A, produk ini B itu nggak gampang. IWB harus mengcompile semua data. Jadi semua komponen, semua perintil-perintilan ya, bosnya perintilan itu IWB kumpulkan. Karena bagaimanapun perintilan ini tidak berpola, Cak. Bayangin aja kalau sampai mendapatkan plastik nih cuma sebelah kanan, ya kan, satunya mungkin cuma roda doang, ada lagi satunya cuma frame doang. Jadi semua perintilan komponen ini tidak berpola. Kalau sampean melihat atau mendapatkan sesuatu yang sepotong-potong, sampean bayangin aja, gampang nggak? Pasti kan susah. Dan semuanya itu hanya kode, Cak. Kode yang sampean harus coding, atau harus jabarkan, atau harus sampean pecahkan teka-tekinya, puzzle-nya ibaratnya. Jadi kalau saya mendapatkan knalpot, kemudian ban, kemudian stang, kemudian tangki, kemudian mungkin kabel-kabelnya, coba sampean bisa bayangin nggak? Sampean hanya mendapatkan itu, dan IWB harus memecahkan teka-teki. Makanya namanya terawangan. IWB tidak pernah mengatakan bahwa ini akurat 100%, tidak pernah. Berpotensi meleset besar. Jadi makanya IWB selalu tekankan itu. Jangan sampai nanti pas keluar ternyata meleset, sampean waduh marah-marah nang IWB, sampean malah nyawat sanda soal IWB. Aduh, ampun Kang Mas. Nggak apa-apa lah, yang penting kan IWB share. Jadi gini, IWB itu kalau mendapatkan sesuatu yang tidak di-share itu rasanya nggak enak, Cak. Jadi seperti di sini tuh di dada nih, wih, bosone di dada tuh. Jadi sudah meletup. Kita pengen keluarkan, dan apakah ini nanti benar atau enggak? Ya, itu urusan belakang. Yang penting kan kita mendapatkan kisi-kisi. Apalagi seperti yang sampai tahu semuanya, IWB selalu tekankan, semua informasi diprotek, semua apapun itu diprotek. Tidak gampang bagi IWB untuk memecahkan suatu produk. Nah, kembali soal CBR 150 K45R. Motor ini sebenarnya memang sudah cukup lama proyeknya, Cak. Jadi untuk meracik motor itu tidak gampang. Sampai harus tahu, research and development membutuhkan waktu bertahun-tahun. Karena engine, mungkin basis model sudah ada. Kecuali kalau nggak ada, mungkin lebih lama lagi. Karena kalau engine benar-benar pure, murni, yang tidak pernah ada sebelumnya, itu bisa membutuhkan waktu di atas 5 tahun. Sementara kalau sudah engine eksis, itu hanya butuh 3 tahun.
Engine eksis itu artinya ya basis sudah ada, seperti mungkin dari Fiction ya, dulu 2007, kemudian terus dikembangkan hingga VVA. Jadi itu rentangnya hanya 3 tahunan bisa di-push ke sana. Tapi kalau benar-benar new engine yang belum pernah ada eksis, itu biasanya butuh waktu cukup lama. Contoh, ZX25R. ZX25R ini adalah 4 silinder yang basisnya mungkin bisa kita katakan all new. Tidak sama dengan generasi sebelumnya, yang versi klasiknya. Yang artinya basis pengembangan engine-nya pun benar-benar baru. Ketika ZX25R itu rilis 2020, sebenarnya isu ini sudah berkembang sejak 2015. Nah, ini isu berkembangnya, padahal sebelumnya mereka sudah ada starting-nya tuh sudah ada. Nah, beda lagi dengan K45R ini. Sebenarnya motor ini menggunakan basis engine yang sama dengan sebelumnya. Ibu sudah tekankan itu, Cak. Jadi jangan berharap bahwa ini benar-benar all new engine, bukan. Ini basisnya dari sebelumnya. Biasanya akan ada tuning atau mapping berbeda di dalamnya. Jadi ya mungkin bisa dari kompresi dinaikkan, bisa jadi stroke-nya dirubah, bore-nya dirubah. Kemudian beberapa komponen seperti permainan piston, ring piston dan sebagainya akan membuat secara umum performanya bakal meningkat. Kita harapkan demikian. Ini juga terjadi pada K45R yang kita sedang bidik, Cak. Honda K45R ibu sudah tekan ke sampean semuanya. Secara desain disinyalir mirip dengan kakaknya, identiknya mungkin di atas 80%. Jadi artinya similarity-nya, jadi persamaannya, Cak, antara 75 hingga 80% atau bahkan lebih. Jadi ibu sudah tekankan pada video sebelumnya dan saya ternyata cukup penasaran, dan alhamdulillah banyak juga yang memberikan respon positif dengan adanya terawangan ini. Tapi memang konsekuensinya IWB harus ambil resiko jika nanti ke depan ternyata nggak sama, Cak. Sampai bisa nyawat sanda swallow, itulah sebenarnya ibu juga cepet dak dikduk, Cak. Waduh, sampai kok nesu piye dan disawat bangkia sampai mutiar tenan. Tapi bismillah lah IWB positif dengan itu. Peluncuran sekarang, ya kan, sama pasti menunggu peluncuran. Sebelumnya IWB sudah tegaskan ke sampean bahwa secara umum dari pergerakan vendor, ya kan, dari pergerakan beberapa kanal-kanal ataupun pos-pos tertentu, IWB menemukan indikasi bahwa kemungkinan besar Honda All New CBR 150R K45R ini terbuka dirilis di awal Desember atau idealnya 1 hingga 2 bulan dari IWB buat video kemarin. Artinya sebenarnya, Cak, mundurnya ini bukan sesuatu hal yang krusial karena itu masih dalam range waktu yang IWB sebutkan. Karena kenapa? Memang indikasi Desember ini ada guyonannya sih sebenarnya. Indikasi Desember ini IWB mendapatkan sebuah clue yang cukup menarik bahwa gara-gara IWB nih, gara-gara Iwan Banaran jadinya dimundurkan. Ya sebenarnya yang belum tentu juga karena mungkin kesiapan dari plan sendiri dan juga kesiapan vendor plus juga kondisi situasional. Jadi semuanya situasional, kondisi apakah dengan meluncurkan di akhir Desember ideal untuk Astra Honda Motor nge-push motor ini ataukah tidak kecepatan. Nah, jadi ini yang mungkin jadi pertimbangan khusus dan IWB nggak tahu sekali lagi nggak tahu karena gini, Cak, real atau yang tahu asli bagaimana strategi mereka tentu adalah pabrikan, bukan IWB, bukan sampean, bukan orang luar, tapi pabrikan. Pabrikan ini ada divisi yang selalu memantau kondisi dan juga ada divisi yang bertanggung jawab untuk menganalisa apakah dengan peluncuran sekarang ideal, apakah strategi ini cocok dilakukan oleh mereka. Itu situasional, sekali lagi situasional. Jadi dinamis, Cak, disesuaikan dengan kondisi, mulai dari kesiapan vendor, mulai dari situasi market, kemudian mulai dari banyak hal lah yang kita nggak tahu sebenarnya, karena untuk meluncurkan sebuah produk itu nggak gampang, butuh bener-bener persiapan yang mateng, Cak. Nah, kalau sambil bertanya ke IWB, kapan peluncuran? Sekali lagi IWB tekankan kepada sampean semuanya antara 1 hingga 2 bulan dan possibility awal Desember. Tapi nyun sewu, Cak, nggak tahu kenapa IWB mendapatkan new update bahwa kemungkinan besar Honda New CBR 150R K45R dimundurkan peluncurannya, tidak Desember ini. Dari update terawangan Iwan Banaran, IWB menemukan indikasi bahwa sekali lagi kemungkinan besar peluncuran dimundurkan. Tapi jangan khawatir, Cak, sama nggak usah khawatir, sebab peluncurannya tetap mundurnya nggak lama. Jadi antara 1 hingga 2 bulan, dan IWB sudah ketegaskan ke sampean bahwa idealnya memang antara 1 hingga 2 bulan. Dan dari update Iwan Banaran terbaru, disinyalir Honda sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan motor ini di bulan Januari 2021. Nah, jadi ngono, Cak, sing paling anyar iki, Cak, IWB mendapatkannya. Namun, sekali lagi ini belum fix sebab kita tunggu saja antara sekarang hingga tanggal 10. Jika tanggal 10 Desember memang tidak ada undangan atau invitation dari Astra Honda Motor untuk meluncurkan produk baru, disinyalir prediksi Iwan Banaran mengenai mundurnya launching ini sepertinya akan terbukti. Jadi ngono.
Artinya ya tetap nggak lama-lama amat sih, tetap pada ya waktu yang sudah Ibe sebutkan. Range-nya itu antara 1 hingga 2 bulan. Apakah artinya ini akurat? Sekali lagi ini hanya terawangan, jadi mohon bersabar sampai semuanya. Jangan nanya lagi ke Iwan Benaran, Cak IWB kapan nih? Ini awal Desember kok belum ada indikasi. Itulah Cak yang Ibe dapatkan hasil terawangan terbaru, disinyalir mundur hingga Januari ya. Ini sebenarnya IWB nggak pengen buat video, tapi ternyata banyak banget yang nanya gitu loh di YouTube. YouTube itu komen-komennya pada nanya, email dan sebagainya nanya, makanya IWB berikan ini pencerahan di video ini. Bahkan sebenarnya IWB sudah mention sih di artikel di iwanbenaran.com, tapi sepertinya sampai semuanya belum tentu semuanya kan berkunjung ke blog ya kan. Ada yang senang di YouTube, ada yang senang di blog. Jadi IWB buat video khusus untuk yang CBR 150R K45R ini adalah terawangan yang terbaru. Jadi ngono Cak ya. Jadi sama siapin aja, dan yang jelas Kang Bro, sepertinya tahun depan Honda akan banyak produk yang tidak berjauhan peluncurannya ya, karena gini, kalau IB terawang bosonya, kalau IB terawang tak terawang bosonya, peluncuran K45R ini tidak akan jauh dengan K1Z ya. K1Z sama, tahu nggak Eling kan? Saya ingat masuk wingi wis IWB kasih share ke sampean, nggak inget toh. Jadi K1Z ini adalah new PCX 155 150 ya kita nyebutnya, pada 150 disinyalir 157 pokoknya kita sebutnya 150 aja ya. Jadi disinyalir K1Z yang diduga sebagai PCX 154 katup kemungkinan besar tidak akan berjauhan dengan K45R peluncurannya. Jadi ya bisa jadi sih mungkin Januari sama juga, atau Februari paling telat gitu Cak ya. Jadi ngono Kang Bro ya, wes panjang banget ini WB, padahal udah singkatin. Biasalah celotehan yang nggak jelas ya kan, itu kalau ngomong tuh kalau udah berceloteh tuh nggak terasa. Jadi nyuwun sewu kalau mungkin videonya panjang. Sekali lagi WB tekankan kepada sampean, Honda K45R Motorsport CBR 150R yang disinyalir akan memiliki desain mirip plek ketiplek dengan kakaknya, bisa jadi mundur peluncurannya. Kita tunggu sampai tanggal 10 Desember. Jika tidak ada indikasi invitation datang dari Asrama Motor, kemungkinan besar Januari. Nah, sama pasti menjeletuk, alah Kang Iwan ngarang ya wes, sama buktikan wae Cak, buktikan wae nanti ya toh. Namanya aja terawangan. Sama catetin ya bulannya, oh ini IWB ngomong Januari, kemungkinan besar atau paling telat Februari antara CBR sama PCX akan rilis, ya wes nanti kita buktikan. IWB berani taruhan Sanda Swalu Mas sampean. Ayo, sama sing wani. Kita taruhan ayo Sanda Swalu. Kalau IWB menang sampean kasih IWB Sanda Swalu. Kalau IWB yang menang sampean ngasih IWB Sanda Swalu. Ngono wae Cak. Cukup panjang ya. Sekali lagi alhamdulillah sudah hampir 400.000 subscriber, yang luar biasa, matur nuwun ya sekali lagi. Tapi tentu saja ini akan memacu Iwan Benaran untuk selalu terus menggeber mengenai konten-konten motor. Matur nuwun sampean sudah nonton video Benaran sekali lagi ya. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean selalu menentukan itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.